Bayangkan sebuah kisah di mana rahasia kelam tersembunyi di balik pintu rumah yang terlihat biasa saja. Seorang perempuan muda dalam diamnya menyimpan luka yang tak terlihat oleh mata. Di balik senyumnya yang tenang, ada cerita yang penuh dengan ketegangan, penderitaan, dan keputusan yang tak terduga. Kasus ini bukan hanya tentang sebuah kejahatan, tetapi juga tentang perjalanan emosional yang membawa kita untuk mempertanyakan batas antara korban dan pelaku. Inilah kisah yang mengungkap sisi gelap dari apa yang bisa terjadi ketika seseorang didorong hingga ke ambang batas. Di sebuah desa di prefektur Tochigi, Jepang, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di rumah sederhana. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri, Takeo dan Rika Aizawa, beserta 7 orang anak mereka. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, dan jerat kemiskinan yang menghimpit menjadi bagian dari keseharian mereka. Meski tampak seperti keluarga biasa, ada awan kelam yang menggantung di atas rumah tersebut karena Takeo sang ayah dikenal di desa sebagai seorang pemabuk. Di balik pintu rumah itu, tersembunyi kisah penuh penderitaan yang membawa dampak tak terduga bagi putri sulung mereka, Chio. Chio Aizawa, anak perempuan tertua yang lahir pada tahun 1939, baru berusia 14 tahun dan sedang menjalani tahun kedua di sekolah menengah pertama ketika tragedi pertama kali menghampirinya. Keluarga Aizawa terdiri dari 3 anak perempuan dan 4 anak laki-laki, hidup dalam kemiskinan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sangat sempit, di mana 9 orang harus tidur dalam jarak yang berdekatan di kasur Jepang yang disusun di ruang tamu. Pada tahun 1953, dalam suasana rumah yang padat dan penuh ketegangan, Chio mulai mengalami penderitaan yang mendalam. Dengan kondisi rumah yang sempit dan kehidupan yang penuh tekanan, Chio merasakan dampak yang sangat besar ketika Takeo, sang ayah, mulai melakukan tindakan yang sangat merugikan dengan memaksa masuk ke dalam kasurnya. Dalam kegelapan malam, ketika semua anggota keluarga tidur di ruang yang sama, Chio merasa terjebak dalam situasi yang semakin buruk. Takut akan kemarahan Takeo dan khawatir jika tindakan tersebut diketahui oleh anggota keluarga lainnya, Chio memilih untuk tetap diam dan mengikuti kemauan sang ayah. Setelah kejadian tersebut, kebiadaban ayahnya menjadi hal yang sering terjadi. Chio melaporkan bahwa ayahnya akan memasuki kasurnya setidaknya sekali seminggu dan kadang-kadang 2 hari berturut-turut, serta seringkali melakukan tindakan tersebut lebih dari sekali dalam semalam. Hubungan ini berlanjut selama 1 tahun, menjadikan kehidupan Chio semakin menderita dan penuh tekanan. Akhirnya dalam kondisi yang semakin tidak tertahankan, Chio memutuskan untuk membuka suara dan memberitahu ibunya Rika tentang apa yang telah terjadi. Rika yang sangat marah dan terkejut mendengar pengakuan putrinya, segera meminta kejelasan dari Takeo. Namun reaksi Takeo sangat brutal. Dalam keadaan marah dan ketakutan, Takeo melakukan kekerasan terhadap Rika dan mengancamnya dengan benda tajam. Karena ancaman ini dan takut akan keselamatan dirinya serta anak-anaknya, Rika merasa terpaksa untuk melarikan diri dari rumah mereka. Sayangnya, dia tidak dapat membawa ke-7 anaknya bersamanya. Karena keterbatasan dan situasi yang mendesak, Rika harus meninggalkan 2 anak perempuannya, termasuk Chio, untuk tinggal bersama Takeo. Setelah Rika dan sebagian besar anak-anak meninggalkan rumah, situasi di rumah keluarga Aizawa semakin memburuk. Takeo, yang kini merasa lebih bebas tanpa pengawasan Rika, mulai memanfaatkan kelemahan dan ketergantungan Chio. Dalam keadaan mabuk, Takeo sering mengunjungi kamar Chio dan mengajukan rayuan yang tidak diinginkan. Ketika Chio menolak, Takeo tidak segan untuk mengancamnya dengan kekerasan, bahkan mengancam akan menyakiti adik perempuan yang lebih muda. Tanpa kehadiran seorang ibu yang dapat membela mereka, Chio terpaksa mengambil alih peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelindung adik perempuannya.
Setiap hari, dia berusaha menjaga agar Takeo tidak melakukan hal buruk kepada adiknya, mengikuti semua permintaan Takeo. Chio merasa terjebak dalam dilema yang mencekam, di mana ia harus memilih antara melawan atau menuruti kehendak Takeo untuk melindungi adiknya. Dia mengatakan, untuk menjaga agar adikku tetap aman, aku terpaksa menuruti permintaan-permintaan Takeo, meskipun banyak di antaranya sangat memalukan dan menghancurkan harga diri. Ayah saya tidak hanya membuka apa yang saya pakai, tetapi juga menuntut aktivitas dalam posisi yang memalukan dan tempat yang tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, adik perempuan Chio akhirnya berhasil lulus dari sekolah menengah pertama dan dia mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan rumah keluarga dan mencari pekerjaan di Tokyo di sebuah pabrik. Langkah ini memberi adik perempuan Chio peluang untuk memulai hidup baru dan jauh dari lingkungan yang penuh tekanan. Namun kepergiannya memperburuk situasi di rumah yang kini hanya dihuni oleh Takeo dan Chio. Dengan adiknya pergi, Takeo semakin merasa bebas untuk mengatur ulang dinamika rumah tangga. Dalam keadaan yang semakin penuh tekanan, Takeo memutuskan bahwa Chio harus mengambil alih peran sebagai istri pengganti. Dia mulai memaksakan dirinya pada Chio, mengubah perannya dari sekedar anak perempuan menjadi sosok yang diharapkan memenuhi kebutuhan pribadi Takeo. Namun harapan akan perubahan datang pada tahun 1956 ketika Rika bersama anak-anaknya yang tersisa memutuskan untuk kembali ke Tochigi dengan tujuan bersatu kembali dengan Chio dan Takeo. Kembalinya Rika dan anak-anaknya disambut dengan keyakinan bahwa kehadiran mereka akan membawa angin segar, memperbaiki dinamika keluarga yang telah lama hancur. Rika yang penuh harapan percaya bahwa kehadiran mereka akan mengubah perilaku Takeo dan memulihkan keharmonisan keluarga. Takeo dalam upaya untuk memperbaiki citranya di depan Rika dan anak-anak berjanji untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan juga berjanji untuk tidak lagi menyentuh Chio. Janji-janji ini, meskipun tampaknya memberikan secercah harapan, ternyata hanyalah permukaan dari ilusi yang rapuh. Setelah keluarganya berkumpul kembali, Takeo tidak hanya gagal memenuhi janjinya, tetapi malah melanjutkan kebiasaan lamanya. Dia kembali melakukan tindakan terhadap Chio dengan intensitas yang sama, atau bahkan cenderung lebih buruk. Rika berusaha keras melawan Takeo, namun usahanya justru membawa dirinya semakin dalam ke dalam lingkaran kekerasan yang sama. Setiap kali dia mencoba melawan, dia malah menghadapi ancaman dan pemukulan yang lebih brutal yang hanya memperburuk keadaan di rumah dan menambah penderitaan Chio. Dalam situasi yang semakin menekan dan tanpa harapan, Chio merasa tidak bisa lagi menunggu. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan, tetapi sayangnya langkah tersebut malah menambah berat penderitaan yang ia alami. Kira-kira pada usianya yang ke-17 tahun, Chio menghadapi masa-masa yang sangat berat. Karena Takeo terus-menerus menyerangnya, dia akhirnya hamil. Merasa putus asa dan tidak ada harapan untuk bantuan dari siapapun, Chio mengambil langkah berani. Dia meminta bantuan seorang pria berusia 28 tahun dari lingkungan sekitar yang dikenal karena pekerjaannya menanam padi. Pria ini yang telah menunjukkan kebaikan dan perhatian kepadanya setuju untuk membantunya melarikan diri dari situasi yang semakin buruk di rumah. Namun Takeo tidak tinggal diam begitu dia mengetahui rencana pelarian Chio. Dengan marah, dia melacak pasangan itu dan menemui pria yang membantu Chio sambil mengancamnya dengan kekerasan yang kemudian memaksa pria tersebut untuk menyerahkan Chio kembali kepadanya. Chio terpaksa kembali ke tangan Takeo, namun Takeo tidak membawanya pulang ke rumah keluarga. Dia menyewa sebuah apartemen kecil untuk mereka berdua. Dengan cara ini, Takeo mengisolasi Chio dari orang lain dan menambah kesulitan serta tekanan yang harus dihadapinya, membuat situasi semakin suram. Di apartemen baru inilah Chio melahirkan putri pertamanya, yang adalah anak dari ayahnya sendiri. Meskipun menikahi anak perempuan sendiri adalah ilegal di Jepang, insest itu sendiri tidak dilarang. Jadi meski anak tersebut dianggap tidak sah, namun Takeo tetap terdaftar sebagai ayahnya. Terkurung di apartemen bersama ayah dan bayi perempuan mereka, Chio menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar.
Meskipun ada desas-desus di lingkungan sekitar tentang hubungan terlarang antara Takeo dan Chio, tidak ada yang datang untuk membantu mereka. Selama 12 tahun berikutnya, kehidupan Chio menjadi mimpi buruk yang terus berlanjut. Dia terus-menerus dipaksa menjalani kehidupan sebagai istri yang tidak diinginkan. Selama periode ini, Chio melahirkan 5 anak dari Takeo. 3 anak perempuan pertama mereka selamat dan tumbuh dewasa, tetapi 2 bayi terakhir meninggal dunia saat masih sangat kecil. Chio mengalami 6 kali ABC karena Takeo menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi, yang mana akhirnya memperburuk keadaan fisiknya. Kondisi tubuhnya semakin memburuk akibat serangkaian ABC yang berulang, hingga dokter menyarankan agar dia menjalani sterilisasi pada tahun 1967 untuk mencegah risiko kesehatan lebih lanjut. Segalanya nampak buruk sampai pada suatu ketika, secercah harapan datang dalam kehidupan Chio. Babak baru kehidupan Chio dimulai dengan cara yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun tidak secara fisik diculik atau disandra, Chio dipaksa untuk hidup sebagai istri ayahnya. Dalam keadaan mabuk dan penuh kekerasan, Takeo tidak hanya mengancam nyawanya, tetapi juga mengancam keselamatan ketiga putrinya jika Chio mencoba melarikan diri atau menolak perintahnya. Namun Takeo, mungkin untuk keuntungan finansial atau mungkin karena alasan lain, akhirnya mengizinkan Chio untuk bekerja di luar rumah. Pada usia 25 tahun, Chio mulai bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Saat mulai bekerja di perusahaan percetakan, Chio menyadari betapa berbeda dan cerahnya kehidupan wanita di luar rumahnya. Rekan-rekannya berbicara dengan penuh semangat tentang cinta, romansa, dan masa muda. Setiap hari mereka berbagi cerita tentang kehidupan yang penuh warna dan kebahagiaan. Namun saat dia pulang, dia kembali dihadapkan pada kehidupan yang menakutkan dengan ayah yang kasar dan anak-anak yang harus dirawat, menambah beban emosional dan fisiknya. Kehidupan sehari-hari di tempat kerja memberikan Chio sebuah pandangan baru, tetapi kenyataan pahit di rumah terus menghantuinya, membuat setiap hari terasa semakin berat. Pada tahun 1968, ketika Chio berusia 29 tahun, dia bertemu dengan seorang pria berusia 22 tahun yang bekerja bersamanya di perusahaan percetakan. Keduanya segera merasakan kedekatan dan mulai menjalin hubungan romantis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kedai kopi, berbelanja, dan mengunjungi toko bunga, menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka yang sederhana. Chio dengan jujur memberitahunya tentang latar belakangnya, di mana dia sudah memiliki anak dan telah disterilkan. Meskipun begitu, pria tersebut tetap ingin menikahi Chio, menunjukkan komitmennya untuk bersama meskipun mengetahui masa lalu Chio. Ketika pria itu akhirnya melamarnya, Chio merasa harus meminta izin dari Takeo sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam hidupnya. Takeo dalam keadaan mabuk dan penuh kemarahan merespon ide pernikahan ini dengan sangat agresif. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah pria tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawanya. Dalam usaha untuk menenangkan kemarahan Takeo dan menghindari kekerasan lebih lanjut, Chio akhirnya terpaksa berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan pria tersebut dan berhenti bekerja, mengorbankan kebahagiaan yang baru saja dia temukan. Keesokan harinya, Chio menelpon pacarnya, menjelaskan situasi yang baru saja terjadi dan meminta agar mereka bertemu di stasiun. Namun sebelum pacarnya bisa sampai, Takeo melacak keberadaan Chio dan menemukannya di rumah tetangganya saat dia sedang berganti pakaian. Meskipun beberapa tetangga menyaksikan kejadian tersebut, Takeo memaksa Chio kembali ke rumah dengan cara yang sangat kasar dan mengancam. Takeo juga terus mengancam akan membahayakan anak-anak mereka jika Chio mencoba melarikan diri atau kembali berhubungan dengan pacarnya. Dalam situasi yang semakin putus asa ini, Chio merasa seperti tawanan dalam rumahnya sendiri dan impiannya untuk menjalani kehidupan yang normal semakin jauh dari jangkauan. Setelah peristiwa itu, Takeo mulai menghabiskan waktu dari pagi hingga malam dengan minum alkohol sambil terus-menerus mengawasi Chio dengan ketat.
Terdesak oleh penderitaan yang tak kunjung usai dan ancaman yang terus-menerus, Chio mulai mempertimbangkan langkah-langkah ekstrim yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan yang mendalam, sebuah pemikiran berbahaya mulai muncul di benaknya, sebuah keputusan yang dapat mengubah segalanya. Pada tanggal 5 Oktober 1968, Takeo telah menghabiskan sepanjang hari dengan minuman keras. Dalam keadaan mabuk dan dipenuhi kemarahan, ia terus-menerus mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melepaskan Chio sambil berkata, "Jika kamu pergi, saya akan mengejarmu selamanya. Saya bahkan akan menyingkirkan ketiga anak kita." Setelah meluapkan kemarahannya sepanjang hari, keadaan semakin memburuk pada malam harinya. Ketika sekitar pukul 8 malam, Takeo kembali mencoba mendekati Chio dengan maksud yang tidak baik. Setelah prosedur sterilisasi yang membuat tubuhnya dalam keadaan lemah, Chio merasa sangat sakit setiap kali Takeo menganiayanya. Dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit yang mendalam, Chio merasakan semakin mendekatnya batas kesabarannya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya adalah dengan menghilangkan ancaman yang terus-menerus menghantuinya. Dengan hati yang berat, Chio merancang keputusan yang sangat drastis. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Chio tahu bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Dengan keberanian yang didorong oleh kemarahan dan ketidakberdayaan, Chio mendorong Takeo ke bawah dan mengambil tali celana piyama yang ada di dekatnya. Dia lalu mengikatkan tali tersebut ke leher Takeo. Ia melakukannya dengan segenap tenaga, sambil meyakinkan diri kalau ini satu-satunya cara untuk mengakhiri kekejaman yang telah lama menimpanya. Setelah Takeo tidak bergerak lagi, Chio terengah-engah, penuh dengan perasaan campur aduk. Dalam keadaan bingung dan lelah, dia melarikan diri dari rumah dan menuju toko terdekat. Ketika dia tiba di toko, Chio dengan terburu-buru mengungkapkan apa yang telah terjadi kepada pegawai toko sebelum akhirnya pingsan karena stres dan kelelahan. Pegawai toko yang terkejut dan prihatin karena melihat Chio segera menghubungi polisi. Tidak lama kemudian, pihak berwajib pun tiba dan segera menangkap Chio, sementara berita tentang tragedi tersebut mulai menyebar. Chio akhirnya ditangkap dan didakwa dengan kasus penghilangan nyawa berdasarkan pasal 200 KUHP Jepang yang mengancam hukuman berat. Pengacara Chio yang menangani kasusnya secara pro bono berargumen bahwa dakwaan tidak sesuai dengan konstitusi, mengklaim bahwa Chio berada dalam kondisi mental yang terganggu akibat penyiksaan berkepanjangan dan bahwa tindakan tersebut merupakan pembelaan diri. Pada tahun 1969, Hakim Mitsugo Sudo dari Pengadilan Distrik Utsunomiya setuju dengan pembelaan tersebut dan membebaskan Chio. Namun jaksa memutuskan mengajukan banding dan pada tahun 1970, Pengadilan Tinggi Tokyo membatalkan keputusan tersebut, menyatakan Chio bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Hakim Inami Shichiro menilai bahwa tidak ada alasan yang sah untuk menghilangkan nyawa tersebut karena hubungan mereka yang rumit sebagai ayah dan anak. Pihak pembela kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung, mengklaim bahwa dakwaan terhadap Chio tidak konstitusional. Pada 4 April 1973, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pasal hukum yang digunakan untuk mendakwa Chio tidak konstitusional. Meskipun pasal tersebut tidak konstitusional, pengadilan tetap menemukan Chio bersalah atas penghilangan nyawa biasa berdasarkan bukti lain dan memberikan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara yang ditangguhkan selama 3 tahun.